Orang itu bisa melihat bagaimana proses kejadian manusia dari air. Setelah air itu tumbuh ada mata. Dari air tumbuh tangan, dari air tumbuh kaki, rambut dan lain sebagainya. Sesungguhnya itu adalah bukti yang paling besar dibanding bukti-bukti yang lain. Alam semesta tidak ada apa-apanya dibanding kehebatan dari Allah dalam menciptakan alam, menciptakan manusia ini. Karena itulah orang yang mencari ilmu ibarat ain. Dia membaca apapun, makrokosmos maupun mikrokosmos. Yang kedua, kata ilmun ada kata lam. Lam itu artinya tegak dan kokoh. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dia tidak akan goyah untuk menghadapi apapun. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dia tidak akan blusak-blusuk dalam bahasa Jawa ketika dia menghadapi sebuah situasi. Ibaratnya, kalau misalnya kita pergi ke Surabaya, kita tidak pernah mengerti daerah Surabaya itu, kita tentu akan menjadi bingung. Kita bingung bagaimana. Tetapi kalau kita memiliki ilmu pengetahuan, kita menjadi mudah. Kita telah mengerti petanya terlebih dahulu. Kita mengerti teman-teman yang ada di Surabaya. Kita akan mudah untuk pergi ke Surabaya dan kita tidak akan mengalami kebingungan. Itulah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan tegak. Dia tidak akan bingung dalam menghadapi kehidupan ini. Dan yang ketiga adalah kata ilmu itu ada kata mim. Mim itu artinya adalah sebuah kerendahan hati karena menulisnya adalah ke bawah. Kalau kita membaca mim, maka mulut kita terkunci. Mim. Nah, mulut kita menjadi terkunci. Artinya adalah kita menjadi orang yang tawadhu ketika melihat ada orang lain. Kita berhadapan dengan orang lain. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dia tidak sombong dalam menghadapi kehidupan ini. Ada sebuah ayat yang begitu menarik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Coba kita bayangkan bahwa orang yang takut kepada Allah adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Karena ulama dari kata alim mufradnya. Kita lihat pertama, tadi orang alim bisa membaca yang tertulis, membaca yang tidak tertulis, membaca alam semesta dan juga membaca yang tidak alam semesta, sehingga dia menjadi orang yang mengerti terhadap kehebatan Allah. Karena itu, dialah orang yang akan memahami bagaimana proses penciptaan itu dan dia akan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang mungkin bertanya begini, ada seorang ulama yang tidak bisa menenangkan orang lain. Ada ulama, orang yang berilmu, tetapi dia malah membuat orang lain hatinya menjadi gelisah. Jawabannya hanya satu, bahwa kata alim, ilmunya tidak diresapi dalam dirinya, bahwa dia tidak memikirkan terhadap hakikat dirinya dan betapa kehebatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata mim. Kita mengucapkannya dengan kata mulut tertutup, itu menunjukkan, dan menulisnya juga agak merendah. Mim itu menunjukkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Itu orang yang tidak sombong menghadapi kehidupan. Dia menjadi hikmah.